Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya, kita mulai dari tanggal 8 Zulhijjah. Ya. Jadi kalau kita kembali lagi kepada pelajaran kita sebelumnya, bahwa pengertian haji itu kan adalah ibadah yang sangat terikat dengan waktu, gitu ya. Yaitu khususnya untuk pelaksanaan wukufnya, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah itu. Kemudian ya termasuk juga niatnya ya, terikat dengan waktu. Maka untuk pelaksanaan ibadah haji ini walaupun wukufnya tanggal 9 Zulhijjah, tapi persiapannya itu dimulai dari tanggal 8 Zulhijjah. Kenapa tanggal 8 Zulhijjah? Tentu sudah dimasukkan sebagai agenda perjalanan ibadah haji, gitu ya. Karena kita tahu jemaah haji Indonesia itu jumlahnya luar biasa ya, 240.000 sekian ya, yang tahun 2024 kemarin. Nah itu jumlah jemaah segitu banyak, tidak mungkin untuk kita itu memindahkannya dari Mekah ke Arafah itu dalam waktu yang singkat, sehingga memerlukan waktu. Maka transfer atau pemindahan jamaah itu dari Mekah menuju ke Arafah itu dimulai dari tanggal 8. Jadi secara berangsur dari tanggal 8 itu jamaah sudah mulai digeser dari Mekah menuju ke Arafah. Baik, jadi tanggal 8 Zulhijjah. Pada hari Tarwiyah 8 Zulhijjah, jemaah haji yang melaksanakan haji tamattu mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, pada tanggal 8 Zulhijjah ini juga nanti terbagi dua nih. Ada jamaah yang benar-benar mengikuti program pemerintah, artinya sesuai dengan ya ketentuannya lah. Dari hotel di Mekah langsung berangkat ke Arafah. Ya. Tapi nanti ada lagi jamaah yang mereka itu dari hotel di Mekah, dari penginapan di Mekah itu tidak ke Arafah, tapi dia ke Mina dulu, baru nanti pas tanggal 9 itu mereka berangkat ke Arafah. Ini disebut dengan istilah tanazul ya. Jadi mereka mengundurkan diri dari jadwal yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Mereka mengundurkan diri, mereka membuat jadwal sendiri, yaitu mereka dari hotel di Mekah tidak langsung ke Arafah, tetapi mereka ke Mina dulu sendiri. Tapi tahun 2024 kemarin ini, kalau saya tidak salah baru mulai tahun kemarin ya, ini difasilitasi oleh maktab. Artinya kalau ada jamaah yang mau melakukan itu, tanazul itu ya, artinya mereka tidak mengikuti program pemerintah dari hotel Mekah langsung ke Arafah, tapi mereka ke Mina dulu. Nah ini difasilitasi oleh maktab, maksudnya difasilitasi, disiapkan transportasinya, kemudian disiapkan nanti tempat penginapnya, tempat tidurnya di Mina, yaitu tenda ya. Kemudian makannya juga sampai nanti diantar ke Arafah, itu dipersiapkan oleh maktab. Kalau sebelum-sebelumnya jamaah yang tanazul ini, yang mereka punya program sendiri ini, mereka yang mengkoordinir sendiri, mereka yang mengatur sendiri, mulai dari berangkat dari hotelnya ke Mina, kemudian nanti dari Mina ke Arafahnya, semuanya mereka yang atur sendiri, tempatnya nanti di Mina di mana gitu ya. Tapi mulai tahun 2024 ini semuanya difasilitasi oleh maktab, artinya bukan hanya memudahkan ya, tapi juga menjamin jamaah tersebut untuk dari segi transportasinya dan akomodasinya, menjamin. Memang dipungut biaya ya kalaupun sendiri kan tetap juga mengeluarkan biaya ya. Nah ini kalau tidak salah saya dipungut sekitar 250 atau 300 real gitu ya. Dan mereka itu berangkatnya kira-kira H-2 gitu ya dari pelaksanaan wukuf itu. Jadi begitu masuk tanggal 8 maghrib itu ya, masuk tanggal 8 ya. Nah itu kira-kira jam selepas Isya gitu, jam 10 mereka akan dijemput oleh petugas maktab itu. Dibatasi ya berapa orang, hanya beberapa orang saja, jadi tidak boleh banyak-banyak juga, dibatasi gitu. Kalau nggak salah itu 100 orang gitu ya per maktab gitu ya, per kloter.
mereka mendaftar dulu ke ketua kloter, memberitahukan bahwa akan tanazul, gitu kan. Baru setelah itu mereka akan baru berangkat menuju ke Arafah. Jadi supaya ketua kloter juga tahu berapa orang jamaahnya melakukan tanazul itu. Nah, jadi itu masuk tanggal 8, mereka tuh malam itu langsung berangkat menuju ke Mina ya. Nah, kalau yang reguler, yang biasa, yang tidak tanazul tadi, itu besoknya. Nah, jadi setelah pas, kalau tadi mereka setelah maghrib berangkatnya, atau setelah isya, kalau yang tidak tanazul berangkatnya mulai setelah subuh ya, setelah subuh atau setelah waktu-waktu duha lah, jam jam 7 itu, jam 7 pagi. Mulai baru berangkat menuju ke Arafah. Nanti jam berapa berangkatnya atau bergeraknya, tunggu arahan dari ketua kloter ya. Dari ketua kloter, nanti ketua kloter menyampaikan ketua rombongan, nanti ketua rombongan menyampaikan ketua regu, nanti ketua regu akan menyampaikan ke jamaah. Nah, lantas pada tanggal 8 itu apa saja yang harus dipersiapkan ketika kita akan berangkat ke Arafah. Jadi di tanggal 8 ini sudah mulai ya. Jadi tanggal 8 ini sudah mulai perjalanan menuju puncak ibadah haji, dan persiapannya sudah dimulai dari sini. Niatnya sudah dimulai dari sini, dari tanggal 8 ini ya. Jadi pertama yang dipersiapkan adalah ya tentunya mengenakan pakaian ihramnya. Pastikan ke ketua regu atau ketua rombongan jam berapa kloter Anda, kloter Bapak Ibu akan diberangkatkan ke Arafah. Sebelum mengenakan ke Arafah jam berapa. Misalnya itu ada trip pertama, ada trip kedua gitu. Trip pertama itu biasanya ya dari jam 7 sampai dengan mendekati waktu zuhur. Nanti trip kedua selepas zuhur ya, sore sampai dengan sore menjelang maghrib. Itu perlu dipastikan jam berapa supaya kita tahu kapan kita mulai mengenakan pakaian ihram. Misalnya berangkat jam 2 siang ke Arafahnya, kan ngapain juga pakai ihram mulai dari jam 7 pagi kan, atau jam 8 pagi. Ya bisa saja menjelang zuhur baru mengenakan pakaian ihramnya gitu. Jadi ini perlu dipastikan jam berapa kloter kita berangkat ke Arafah. Nah, setelah jelas informasinya jam berapa kloter Bapak Ibu diberangkatkan ke Arafah. Nah, sebelum mengenakan pakaian ihram, ini ada amalan-amalan sunnah yang baik dilakukan. Jadi sebelum mengenakan pakaian ihram itu, ya kita mandi sunnah ihram dulu. Kemudian kalau sekiranya kukunya panjang, ataupun hanya ataupun sekedar mengambil sunnahnya, ya kita memotong kuku, merapikan kuku, kemudian merapikan bulu-bulu, ya, mencukur kumis dan seterusnya, atau bulu-bulu yang kira-kira nanti setelah kita mengenakan ihram itu membuat kita risih gitu, sehingga pengen cabut dan seterusnya, itu dibersihin dulu sebelum kita nanti berniat ihram, supaya nanti ketika sudah berihram tidak lagi ada kepinginan untuk mencabut atau ada bulu yang kira-kira pengen dicabut gitu ya. Nah, kemudian mengenakan wangian. Mengenakan wewangian ini itu yang dikasih minyak wangi itu ya tubuh ya, badan kita gitu. Kemudian ya untuk menghindari was-was, sebaiknya mengenakan parfum yang non alkohol. Ini untuk sekedar menghindari was-was. Kemudian ya berwudu, kemudian lakukan sholat sunnah ihram. Ini kalau kita haji tamattu ya, kan di awal kita sudah melaksanakan umroh ya. Nah, jadi persis persiapan mengenakan pakaian ihram ini persis seperti waktu kita akan melaksanakan umroh gitu. Jadi sebelum kita mengenakan pakaian ihram, ya kita mandi sunnah ihram dulu, kita ya bersih-bersih lah ya, kita memendekkan bulu-bulu, merapikan kuku, atau memotong kuku, mengenakan wewangian, kemudian sholat sunnah ihram. Kemudian setelah tadi selesai ini yang perkara sunnah ini, barulah kita kenakan pakaian ihramnya. Kembali lagi saya tekankan, saya
pertegas di sini ya. Kenakan pakaian ihram itu ketika jam keberangkatan Bapak Ibu ke Arafah itu sudah jelas gitu. Jangan nanti berangkatnya jam 2, dari pagi-pagi Bapak Ibu sudah mengenakan pakaian ihram gitu. Ya boleh-boleh saja gitu, tidak ada masalah sebenarnya. Nah, cuman kan kalau kita sudah mengenakan pakaian ihram itu ya terbatas gerak kita ya. Nah, tidak seperti kita ketika masih mengenakan pakaian sehari-hari kita gitu. Guna khawatir juga nanti kita melakukan apa sehingga nanti misalnya pakaian ihramnya kotor dan seterusnya gitu ya. Atau makan siang, kalau sekiranya berangkatnya sore kan nanti makan siang dulu. Nah, nanti terkena sambal seterusnya. Nah, itu akan mengotori pakaian ihram. Jadi ya 2 jam sebelum berangkat bolehlah Bapak Ibu mengenakan pakaian ihramnya. Tapi kalau mandi sunnahnya ihramnya ini bolehlah dari pagi-pagi boleh dilakukan gitu ya. Sehingga nanti ketika mendekati waktu keberangkatan hanya mengenakan pakaian ihramnya ya. Jadi yang pertama pada tanggal 8 Zulhijjah itu ya setelah ketahuan jam berapa kita ada jemputnya, kemudian kita mulailah bersiap-siap untuk mengenakan pakaian ihramnya. Ini yang pertama kita lakukan. Sebelum mengenakan pakaian ihram ini, ya barang-barang yang akan kita gunakan nanti selama kita berada di Arafah, di Muzdalifah gitu, itu juga harus disiapkan ya. Itu nanti ada pengarahannya dari ketua kloter, kemudian nanti disampaikan ketua rombongan dan ketua regu dan seterusnya gitu ya. Intinya ya pakaian lah, pakaian ganti ketika kita selama berada di Mina nanti setelah kita melakukan tahallul ya. Ya kemudian obat-obatan ya pagi kalau ada yang memang ada obat rutin dan seterusnya ya, untuk selama kita sekitar tanggal 9, 10 ya, tanggal 10 lah, 10, 11, 12 itu. Kalau 12 kalau yang nafar awal mereka sudah kembali lagi ke hotel ya, tapi kalau yang ambil nafar sani berarti tanggal 13. Nanti bisa diperkirakan berapa potong pakaian yang Bapak Ibu perlukan. Ya, sudah mengenakan pakaian ihram, baru berikutnya kita lakukan tahap yang kedua pada tanggal 8 yaitu berniat. Ini saya garis bawahi lagi, sebelum berniat pastikan Bapak Ibu benar-benar sudah siap. Bagi laki-laki sudah tidak ada pakaian berjahit yang melekat di tubuh atau yang lain-lain yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap larangan ihram saat bapak-bapak berniat ihram. Jadi misalnya kalau tadi sudah mengenakan pakaian ihram, kemudian karena memang belum rencana buru-buru mau niat, jadi ya pakai celana dalam dulu gitu, masih pakai celana dalam atau masih pakai singlet dan seterusnya. Nanti ketika mau niat pastikan itu celana dalamnya sudah dilepas gitu ya. Kemudian dia benar-benar pastikan sudah siap ya. Kalau untuk perempuan ya sudah pastikan sudah siap untuk pakaian ihramnya semuanya sudah menutup auratnya gitu. Nah, itu dipastikan. Karena kalau perempuan itu kan pakaian ihramnya adalah ya yang menutup aurat, persis seperti pakaian sholat yang hanya kelihatan hanya wajah, kemudian telapak tangan gitu ya, atau ya dari pergelangan tangan jari itu ya, pokoknya dari bagian situ ya. Tapi kalau dari pergelangan tangan sampai ke siku dan terus ke atas ke lengan itu semuanya harus ketutup ya. Nah sudah itu sebelum berniat pastikan juga kapan atau sudah di mana posisi busnya gitu. Jadi sebaiknya Anda melafalkan niat saat bus yang akan menjemput rombongan Anda sudah tiba di hotel. Nah, ini juga kembali lagi ya, karena perlu saya tekankan di sini, ketika Bapak Ibu sudah melafalkan niat, maka saat itu juga Bapak Ibu sudah masuk ke dalam ibadah itu. Nanti bisa dilihat lagi ya pelajaran kita sebelumnya tentang hakikat ihram itu. Kapan seseorang itu dihukumi dia telah masuk atau setelah dihukumi telah berihram gitu. Dan setelah itu berlakulah larangan-larangan ihramnya gitu. Jadi saya sering memberikan analogi ya, perumpamaan. Jadi orang yang sudah melafalkan niat itu seperti orang sholat itu ya sudah melakukan takbiratul ihram. Artinya kalau sebelum takbiratul ihram itu kita masih misalnya boleh makan, boleh minum, boleh berbicara, boleh ya bersalapan mungkin sama teman kita gitu ya. Tapi kalau sudah takbiratul ihram,
maka kita sudah masuk ke dalam ibadah sholat, maka ya nggak boleh lagi makan, tidak boleh minum, tidak boleh berbicara, salaman. Karena kalau kita lakukan itu, maka sholat kita batal. Maka demikian pula dengan melafalkan niat haji, maka Bapak Ibu sudah sah resmi masuk ke dalam ibadah haji, dan ketentuan yang berlaku saat kita berihram itu berlaku pada saat itu juga. Itu ya. Ini kejadian waktu pas saya melakukan haji kemarin itu ya. Jadi ada ungkapan seperti ini, udah nanti setelah mengenakan ihram langsung aja niat gitu ya. Nah, namanya haji mandiri ya, mendapat himbauan seperti itu ya sudah. Jadi dari pagi dia sudah mandi, kemudian setelah mandi ya dia langsung berniat kan, sekitar jam 8 apa jam 9 mungkin gitulah ya. Nah, ternyata bis yang menjemput itu baru datang setelah zuhur gitu. Jadi ada rentang waktu berapa jam gitu ya, berapa jam, akhirnya karena dia risih hanya mengenakan 2 helai kain tadi, kan laki-laki kan kain ihramnya hanya 2 helai saja ya, dan tidak pakai pakaian berjahit. Nah, dia risih akhirnya dia pakai celana lagi. Ya, antara nanti niat dibatalkannya niat ihram yang tadi. Nah, terus dia kenakan pakaian dalamnya. Baru nanti setelah beberapa saat menjelang bis tiba, baru dibuka lagi celana dalamnya, dia niat lagi. Nah, itu seperti itu tidak boleh ya, tidak boleh, karena orang itu kalau sudah berniat makanya dia sudah masuk ke dalam ibadah itu dan tidak bisa mundur gitu, tidak bisa mundur, harus terus, kecuali memang ada uzur ya yang mengharuskannya dia mundur dari ihramnya, dari ibadah hajinya, dan itu harus dia qadha ibadah itu, tidak bisa dia mundur-mundur begitu saja begitu. Makanya ada mengatakan, ada himbauan ya sudah niat aja dulu, nanti pas bisnya datang niat lagi boleh. Nah, itu saya bilang ini himbauan yang kurang tepat ya, atau bukan, bahkan keliru saya bilang begitu, karena nggak bisa niat itu berulang-ulang gitu ya. Nah, kalau sudah niat, sudah, artinya kita sudah masuk ke dalam ibadah itu. Ini yang perlu saya tekankan ya. Tidak bisa maju mundur begitu. Maka sebelum berniat pastikan Bapak Ibu benar-benar sudah siap. Kemudian ya niat ini dilafalkan di hotel. Dilafalkan di hotel itu. Jadi sebelum naik ke bis atau ketika sudah naik ke bis, yang penting bisnya belum berjalan ya, belum berjalan. Karena kalau kita kembali lagi, kita pelajaran kita sebelumnya, kapan seorang membaca niat haji itu, melafalkan haji itu ya dari tempat dia bergerak di dalam kota Mekah tanah haram gitu ya, dari penginapannya ketika akan berangkat menuju ke Arafah gitu. Berikut bacaan niatnya. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma hajja. Kemudian kalau yang ada kira-kira uzur yang dikhawatirkan di tengah-tengah ibadah haji yang terjadi sesuatu, maka dia boleh melafalkan niat dengan syarat gitu ya, dengan istirat. Niat haji dengan istirat gitu. Jadi labbaik Allahumma hajjan fa in habasani habisun Allahumma fa mahalli haitsu habasani. Jadi ada fa in habasani gitu ya. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji, tetapi jika aku terhalang, fa in habasani habisun, oleh sesuatu, ya Allah, maka aku akan bertahalul di tempat aku terhalang itu. Jadi dia tidak melanjutkan hajinya gitu, karena memang ada uzur, ada yang menghalanginya sehingga dia melepas ihramnya di situ atau melakukan ya larangan-larangan ihram gitu ya. Tapi kembali lagi ya, selama dia sudah melakukan wukuf ya, yang paling inti itu kan wukufnya ya, karena wukuf itu hanya dilaksanakan pada tanggal 9 itu saja sampai dengan malam tanggal 10 gitu ya. Jadi kalau kita kembali lagi ke pelajaran kata sebelumnya, nanti dilihat lagi ya tentang wukuf itu. Jadi batas wukuf itu
sebelum fajar itu ya, pada tanggal 10 itu. Jadi yang penting asal dia datang saja ke Arafah walau sesaat, maka wukufnya sudah dapat gitu ya. Nah nanti kalau ada uzur selanjutnya untuk melaksanakan tawaf ifadahnya, kan tinggal ifadah sa'i gitu ya. Nah nanti itu bisa ditunda ya, sehingga uzurnya itu syukur-syukur kalau dia sakit bisa sembuh sehingga bisa melakukan tawaf ifadah, bisa melakukan sa'i dan seterusnya gitu. Kalaupun nanti dia terpaksa harus melanggar ihram, ya nanti yang hanya ditebus hanya pelanggaran ihramnya saja, tapi hajinya insya Allah dapat diteruskan gitu ya, tanpa harus mundur gitu ya, atau membatalkan hajinya. Ini ya, jadi tanggal 8 itu kita kembali lagi, kita bersiap-siap ya mengenakan pakaian ihram, dan sebelum mengenakan pakaian ihram itu kita mandi sunnah ihram dulu, kita memotong kuku atau merapikan kuku, memendekkan bulu-bulu, mengenakan wangi-wangian gitu ya. Baru berwudu dan sholat sunnah ihram. Ini berlaku laki-laki dan perempuan ya. Hanya saja untuk wangi-wangian ini ya bagi perempuan ya di apa namanya ya ditakar-takar lah kira-kira yang pantas gitu wangi-wangiannya gitu ya. Yang penting tidak terlalu apa ya berlebihan atau menyengat gitu. Sekedar untuk membuat agar dirinya nyaman dan orang di sekitarnya atau yang di dekatnya itu tidak terganggu dengan wewangiannya atau biar nyaman lah ketika kita melaksanakan ibadah tersebut. Baru setelah itu berniat melaksanakan ibadah haji. Maka dengan demikian Bapak Ibu sudah sah ya masuk ke dalam ibadah haji tersebut. Maka kalau sudah masuk, maka berlakulah larangan-larangan ihram. Larangan-larangan ihram ini ya nanti bisa kembali lagi ya dirujuk ke materi tentang ihramnya yang telah kita sampaikan sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك